menit lagi ya. Baik, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Baik, sebelum memulai perkuliahan, materi kita pada hari ini presentasi kelompok. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita selalu diberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu beraktivitas walaupun melalui daring dan mendapatkan ilmu yang barokah. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada hari ini yang presentasi ada 2 kelompok, nanti di link selanjutnya, karena waktu kita juga terbatas di Zoom ini, jadi nanti di link berikutnya akan ada kelompok 4 yang akan mempresentasikan. Baik, langsung saja kelompok 3 mempresentasikan yang mana tema pada hari ini dibawakan oleh kelompok 3, materinya tentang komunikasi organisasi atau komunikasi dalam organisasi. Oke, kepada moderator ataupun tim dari kelompok 3 dipersilahkan. Terima kasih, Bu Akbar buat selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang komunikasi organisasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan daripada pengertian komunikasi dan organisasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu, sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampaian pikiran-pikiran atau informasi. Dan organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja yang berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, definisi komunikasi organisasi adalah merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu yang terdiri dari unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Eric Eisenberg, komunikasi merupakan suatu proses yang terdiri dari bahasa interaksi sosial yang dapat mendorong tindakan yang terkoordinasi demi tercapainya tujuan bersama. Dan yang kedua menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Dan yang ketiga, Tompkins. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan yang dapat menciptakan dan memelihara sistem kegiatan atau kekuatan yang dikoordinasikan secara sadar dari 2 orang atau lebih.
Dan selanjutnya, teori-teori terkait tentang komunikasi organisasi, yaitu ada teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Dan yang kedua, teori public relations. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian di antara organisasi dan khalayaknya. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan. Dalam teori ini dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Herse memformulasikan 4 tugas seorang pemimpin antara lain. Telling, pemimpin harus mampu memberi informasi secara lugas. 2. Selling, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk. 3. Participating, pemimpin harus mampu menjalani kerjasama yang baik. 4. Delegating, pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. Kedua, menyampaikan berita dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Ketiga, berita-berita yang disampaikan atau message dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Keempat, komunikasi, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau pengunjung, dengan kata lain, orang yang menerima berita. Selanjutnya, 3 tujuan utama dari komunikasi organisasi, yaitu 1. Sebagai tindakan organisasi. Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mengkoordinasikan sebagian atau seluruh tugas dan fungsi organisasi yang dibagi-bagi dalam bagian yang melaksanakan visi dan misi organisasi di bawah pimpinan atau manajer serta bawahan mereka. Kedua, membagi informasi atau information sharing. Salah satu tujuan komunikasi yang penting adalah menghubungkan seluruh aparatur organisasi dengan tujuan organisasi. Komunikasi mengarahkan manusia dan aktivitas dalam organisasi. Sebuah informasi atau pertukaran informasi berfungsi untuk membagi, kemudian menjelaskan informasi tentang tujuan organisasi, arah dari suatu tugas, bagaimana usaha untuk mencapai hasil dari pengambilan keputusan. Ketiga, menampilkan perasaan dan emosi. Di dalam organisasi terdapat sekumpulan manusia yang bekerja sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain. Mereka mempunyai kebutuhan dan keinginan, perasaan, dan emosi yang harus diungkapkan kepada orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyaluran komunikasi dalam komunikasi organisasi internal. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas ke bawah, sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah atau downward communication dimulai manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkat manajemen sampai ke karyawan ini dan personel dia paling bawah. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota di dalam kelompok kerja yang sama. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen ini dan staf. Proses komunikasi organisasi. Komunikasi terjadi dalam hubungan antara pengiriman dengan penerima.
Komunikasi dapat mengalir dalam suatu arah dan berakhir di sana. Atau sebuah pesan dapat menimbulkan respon atau secara formal dikenal dengan sebutan umpan balik. Dari penerima, pengirim, sumber pesan merupakan pihak yang mengawali dari pengiriman. Mungkin terjadi jumlah penerima banyak, seperti kalau sebuah memo dikirim kepada seluruh anggota organisasi atau hanya satu orang, seperti kalau mendiskusikan sesuatu secara rahasia kepada seorang rekan. Pesan harus disesuaikan dengan latar belakang penerima. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi dilihat dari segi sifatnya. Komunikasi lisan yaitu menyampaikan informasi dan tanggapan secara langsung dengan berbicara. Komunikasi tertulis yaitu menyampaikan informasi dan tanggapan secara tertulis dengan menulis sebuah surat baik kepada penerima maupun pengirim pesan. Yang kedua, komunikasi dilihat dari segi arahnya. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang dilakukan dari bawah ke atas dan sebuah organisasi. Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang dilakukan dari atas ke bawah dan sebuah organisasi. Komunikasi setingkat yaitu komunikasi yang dilihat setara atau sesama anggota organisasi. Dari rangkaian pengertian tersebut, bila pesan tidak sampai kepada penerima, maka komunikasi belum terjadi. Di sisi lain, tetap terjadi sesuai di mana pesan sudah sampai kepada penerima, tetapi penerima tidak mampu memahaminya. 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi meliputi penyajian atau pengertian dan gangguan. Penyajian terjadi ketika pengirim menerjemahkan informasi untuk dikirim menjadi simbol. Penyajian itu diperlukan karena informasi hanya dapat dikirim dari seseorang kepada orang lain. Perwakilan atau simbol. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi meliputi yang kedua tadi pengertian, di mana pengertian merupakan proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterpretasikan pesan dan menerjemahkan ke dalam informasi yang mempunyai arti. Ini merupakan proses 2 langkah, yaitu menerima pesan dan mengartikannya. Pengertian dipengaruhi oleh pengalaman penerimaan, penilaian pribadi menjadi simbol dan gerakan tubuh yang dipakai. Harapan atau orang yang cenderung mendengar apa yang ingin mereka dengar. Dan kesamaan arti dengan pengirimnya. Secara umum, semakin banyak pengertian penerima yang sama dengan pesan yang dimaksud oleh pengirim, semakin efektif komunikasi. Yang ketiga yaitu cangguan. Cangguan itu meliputi segenap faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mencampuri komunikasi. Gangguan dapat timbul dalam saluran komunikasi atau metode pengiriman. Gangguan dapat terjadi karena faktor internal, misalnya penerima kurang mengindahkan, atau faktor eksternal yang misalnya pesan terganggu oleh suara lain dari lingkungan. Gangguan dapat terjadi pada tahap maupun dari proses komunikasi, terutama pada tahap penyediaan dan pengertian. Selanjutnya, komunikasi menurut
keresmiannya. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara resmi, contohnya adalah pada saat rapat. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilakukan antar teman dan bersifat biasa saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek-aspek dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kualitas media informasi. Kualitas media informasi berkaitan dengan penerbitan petunjuk tertulis laporan, surat elektronik atau email, video conferencing, voice messaging, faksimil, papan buletin komputer, dan media lainnya yang dipergunakan dalam organisasi. Jika faktor-faktor tersebut dinilai menarik, tepat, efisien, dan dapat dipercaya, lazimnya para pegawai cenderung menyatakan kebanggaannya dalam bentuk kualitas output organisasi. Yang kedua, aksesibilitas informasi. Aksesibilitas informasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi tersedia bagi para anggota organisasi dari berbagai sumber dalam organisasi. Sumber-sumber informasi dalam organisasi yang dimaksud menurut Pace dan Paulus seperti rekan kerja, bawahan, pimpinan langsung atau tidak langsung, selentingan atau grapevine, penyelia langsung, dan juga dari informasi tertulis. Selanjutnya, yang ketiga ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi dan bagaimana pula menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Montana mengemukakan bagi organisasi yang berskala kecil yang hanya memiliki beberapa pegawai, maka penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada para pegawainya. Tetapi bagi organisasi yang berskala besar yang memiliki ratusan bahkan ribuan pegawai, maka penyampaian informasi kepada mereka merupakan suatu pekerjaan yang cukup rumit, yang pada pelaksanaannya akan membentuk suatu pola yang disebut pola komunikasi atau patterns of communications. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat, beban informasi. Menurut Pace dan Paulus, beban informasi berkaitan dengan seberapa jauh para anggota organisasi merasa bahwa mereka menerima informasi lebih banyak atau kurang daripada yang dapat mereka tangani atau yang mereka perlukan agar dapat berfungsi secara efektif. Yang kelima, ketepatan informasi. Menurut Pace dan Paulus, ketepatan informasi berkaitan dengan seberapa jauh atau berapa bit informasi yang diketahui anggota organisasi tentang suatu informasi tertentu dibandingkan dengan jumlah bit informasi sesungguhnya di dalam suatu informasi. Ketepatan informasi atau information fidelity dalam komunikasi organisasi berkaitan dengan kecermatan. Artinya sejauh mana para anggota organisasi memahami jumlah informasi yang didistribusikan kepada mereka sesuai dengan jumlah informasi yang sesungguhnya ada dalam pesan tertentu. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan organisasional. Tingkat hierarki bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Karena berita harus melalui tingkatan tambahan yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tempat tujuan dan kecenderungan menjadi berkurang ketepatannya. Yang kedua, hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer masih menghadapi kemungkinan bahwa berita-berita yang mereka kirim akan menyimpang, bahkan bila hambatan-hambatan komunikasi organisasional tidak ada. Banyak kesalahan komunikasi disebabkan bukan oleh faktor-faktor organisasi, tapi oleh masalah-masalah ketidaksempurnaan manusia dan bahasa. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian persentase dari kami kelompok 3. Jika ini teman-teman ingin ada yang bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya. Suaranya tolong dikuatkan lagi ya. Saya ingin bertanya. Ya, saya ingin bertanya, Bu.
Saya ingin bertanya. Akbar tadi luan. Moderator langsung dibatasi ya 3 pertanyaan dulu di sesi pertama ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Silakan Akbar. Pertanyaan saya, seperti apakah komunikasi organisasi di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah pandemi menjadi sebuah hambatan komunikasi organisasi? Terima kasih. Bisa diulangi, Bar? Saya ulangi ya. Seperti apakah komunikasi organisasi di masa pandemi COVID-19? Apakah pandemi menjadi sebuah hambatan komunikasi organisasi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. saya Bu. Depi tadi duluan, Dep. Silakan, Dep. Gloria tadi duluan. Depi dulu tadi kan, baru Gloria. Oke. Saya ingin bertanya, dalam berkomunikasi itu kan nggak boleh sembarangan ya kan? Ada nggak dari kelompok pedoman yang baik untuk berkomunikasi itu seperti apa? Terima kasih. Oke, Depi. Selanjutnya Gloria. Baik, saya ingin bertanya, tadi kan kelompok 3 ini ada mempresentasikan dari teori sosial dan teori kepemimpinan. Nah, pertanyaan saya dari teori kepemimpinan itu, menurut kalian, seberapa besar pengaruh dari kepemimpinan untuk memimpin efektivitas dan keefisiensi dalam komunikasi suatu organisasi? Lalu yang kedua, dari teori kepemimpinan yang telah kalian pahami dan kita pelajari di semester-semester sebelumnya, seperti misalkan demokratis, transaksional, suportif, karismatik, otokratis, bentuk kepemimpinan apa yang memiliki peran untuk mendukung jalannya komunikasi dari anggota ke atasan sehingga terjalin suatu relasi yang baik antara anggota dengan atasan. Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Glo, bisa dituliskan, Glo, karena kurang jelas. Jadi saya persingkat aja ya. Yang pertama itu bagaimana, kalian coba menjelaskan, saya minta penjelasan kalian, bagaimana besarnya pengaruh kepemimpinan untuk menjalankan suatu komunikasi organisasi agar lebih efektif dan efisien. Lalu untuk yang kedua, bentuk kepemimpinan seperti apa, teori kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk diimplementasikan untuk mendukung komunikasi organisasi ini berjalan antara dengan atasan dengan anggota. Saya jelaskan tadi beberapa macam kepemimpinan ada seperti demokratis, transaksional, suportif, karismatik, dan otokratis. Apakah sudah jelas? Oke. Terima kasih. Bu, boleh diberi waktu, Bu, agar kami bisa sharing jawabannya, Bu. Iya, jangan lama-lama kali ya, Sri Devi. Atau yang bisa menanggapi dari kelompok 3. Putri, Bu, bukan Sri Devi. Oh, namanya Sri Devi Diadora, Sebayang di sini. Putri, Bu, moderatornya. Oh, Putri moderatornya, oke. Putri, nanti kepada kelompok 3 yang bisa menanggapi langsung aja. Iya, Bu, ya. Ada 3 pertanyaan ya? Iya, Bu. Atau Putri bisa mengulang kembali dari ketiga pertanyaan tersebut sehingga kelompok 3 maupun kelompok lain juga tahu nih apa sih pertanyaan dari kawan-kawannya. Bentar ya, Bu. Saya cari dulu ini pertanyaannya, saya ketik dulu.
Yang pertama tadi dari Muhari Akbar, seperti apa bentuk komunikasi dalam masa pandemi? Apakah pada masa pandemi menjadi faktor penghambat dalam cara seseorang dalam berkomunikasi? Ya, Bu. Yang kedua, pertanyaan dari Depi, pedoman yang baik untuk berkomunikasi itu seperti apa gitu, Bu. Yang Dan ketiga? Yang ketiga, Gloria bilang tadi, kalau nggak salah ya Bu, bentuk kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk diimplementasikan antara atasan ke anggota. Ya, Glo. Tadi saya menanyakan dua hal. Yang pertama itu bagaimana pengaruh, apakah kepemimpinan ini memiliki pengaruh besar dalam komunikasi suatu organisasi. Lalu yang kedua saya minta bentuk dari kepemimpinan macam apa yang cocok untuk diimplementasikan dalam komunikasi organisasi. Ya, Putri langsung bisa ditanggapi dari 3 pertanyaan kepada timnya, dipersilakan aja. Kan ini sudah dibuat ya per poinnya, artinya kawan-kawan dari kelompok 3 sudah cukup paham dengan apa yang dibuat dalam PowerPoint tersebut. Jadi sehingga bisa mampu langsung menjawab dari ketiga pertanyaan. Ini seperti tidak sulit ya pertanyaan dari Akbar, dari Sri maupun Gloria. Bu, saya boleh acak kan Bu jawabannya? Oh boleh, silakan. Saya mau sedikit menjawab pertanyaan dari Depi ya Bu duluan. Nggak apa kan Bu? Ya silakan. Pedoman komunikasi yang baik itu saya lihat dari sini ada 10 pedoman komunikasi yang baik. Yang pertama itu, pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi secara ringkas. Yang pertama, kita harus cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Dan yang kedua, meneliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasinya. Dan yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Dan keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Dan ke-8, perhatikan konsistensi komunikasinya. Ke-9, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tapi untuk mengerti. Sekian Bu, sedikit jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Depi. Bagaimana Depi? Pas Devi. Pas Bu, udah banyak kok pertanyaan jawabannya 10 pula. Oke, baik sembari menunggu pernyataan ataupun jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan Akbar dan Gloria, Ibu sedikit menambahi pertanyaan dari Devi tadi terkait pedoman dalam berkomunikasi ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Putri bahwasannya ada hal-hal yang sangat penting yang harus yang harus dimiliki oleh sebuah kelompok ataupun manusia dalam berkomunikasi. Jadi di sini materi kita kan terkait tentang komunikasi dalam organisasi. Apa sih sebenarnya komunikasi dalam organisasi itu? Komunikasi dalam organisasi adalah aktivitas hubungan manusia
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung ini seperti apa? Melalui media. Seperti tadi nyambung ya ke pertanyaan Akbar sebenarnya ya, nanti akan dijawab oleh kelompok 3 lagi seperti apa bentuk komunikasi dalam masa pandemi. Jadi ini memiliki keterkaitan karena memang komunikasi dalam organisasi ini adalah bukan hanya aktivitas hubungan secara langsung dari manusia ke manusia lainnya, bukan, tapi adalah hubungan aktivitas hubungan manusia, baik itu secara langsung, berinteraksi, ataupun secara tidak langsung. Tidak langsung ini dengan menggunakan media lain ya. Nah, jadi unsur penting atau pedoman yang disampaikan pertanyaan Devi tadi, apa sih sebenarnya pedoman? Bagaimana kita menyampaikan komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita gitu. Apakah itu baik dari segi secara langsung ataupun tidak langsung? Itu yang pertama, communication, cara komunikator, bagaimana seseorang menyampaikan. Yang kedua itu isinya dulu. Isi yang mau disampaikan ini apa? Itu yang paling penting. Ketika ada komunikatornya, ada isinya, ada pesan yang mau disampaikan, lalu ada penerimanya. Harus ada penerimanya. Kepada siapa tujuan kita ingin menyampaikan isi pesan, komunikasi, sehingga terjadilah hubungan aktivitas itu melalui ketiga poin penting itu. Mungkin tadi yang disampaikan Putri lebih kerinciannya ya Devi. Jadi ada kejelasan bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan isi tersebut sehingga menarik nih si penerima tadi. Bagaimana cara kita menyampaikan isi berita sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan dalam organisasi itu sampai. Mungkin di sini banyak nih yang sudah ikut komunikasi ya, yang sudah ikut organisasi gitu kan. Nah, nyambung lagi ke pertanyaan Gloria, bentuk kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi ketiga pertanyaan ini sebenarnya bisa digabungkan oleh kelompok 3 untuk menanggapinya, karena dia berkesinambungan. Jadi bentuk komunikasi itu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung itu tergantung bagaimana komunikatornya, bagaimana isi yang disampaikan, dan bagaimana penerima dapat menerimanya. Jadi tidak semua hubungan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang itu bisa langsung diterima. Mungkin tadi Devi belum bisa nih mampu mencerna apa yang disampaikan oleh Putri gitu kan, belum tentu mampu gitu kan. Kenapa? Karena apakah memang mungkin karena isinya atau apa yang disampaikan Putri kurang jelas atau kurang tepat, belum kena gitu kan. Atau bisa jadi apa yang disampaikan oleh Putri tadi betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Devi. Seperti bagaimana isi dalam menyampaikan komunikasi. Jadi yang pertama itu panduan pentingnya, pedomannya adalah yang pertama ada komunikator, adalah orangnya gitu kan. Baru yang kedua isi berita yang disampaikan. Yang ketiga bagaimana si penerima mampu mencerna isi dari apa yang disampaikan dalam berita ataupun pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, apakah komunikasi dalam organisasi ini juga hanya sekedar hubungan interaksi yang dilakukan manusia satu atau kelompok satu dengan orang lain? Bukan. Tapi bentuk komunikasi bukan hanya lewat mulut ya, bukan hanya berbicara. Tadi kita sudah berbicara mengenai media yang bisa juga mampu menyalurkan komunikasi. Nah, ada bentuk tubuh juga, bentuk tubuh. Bagaimana bentuk tubuh ini mampu juga berkomunikasi, bercakap. Jadi bentuk komunikasi itu bukan hanya melewat dengan sosial media ataupun manusia dengan manusia satu, tapi adalah bagaimana komunikasi dalam bentuk tubuh juga ada gitu. Jadi bagaimana bahasa kita menyampaikan apa nih, mimik kita, mimik ekspresi wajah kita dalam berkomunikasi juga sangat diperlukan dalam komunikasi dalam organisasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Putri pertanyaan dari Akbar dan Gloria. Nanti akan Ibu simpulkan ketiga pertanyaan lebih lanjutnya. Putri? Iya, Bu. Iya, silakan kelompok 3. Jangan Putri aja ya yang jawab nih. Ya, ada saya akan anggota menjawab lain. pertanyaan dari Mohari. Jadi pertanyaannya, apa di era pandemi sekarang komunikasinya itu seperti apa? Komunikasi di era pandemi seperti sekarang itu tentunya komunikasinya berjalan secara tidak langsung, yaitu dari media atau dari kebanyakan dari media karena dilarang bertemu kan. Terus hambatannya itu pasti ada
karena dapat terjadi miskomunikasi karena nggak semua anggota organisasi punya jaringan yang bagus atau alat-alat yang